Kronologi pembunuhan Habil. Setelah pasangan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa turun ke bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan anak keturunan kepada mereka. Tidaklah Hawa melahirkan kecuali selalu kembar laki-laki dan perempuan. Diriwayatkan dari Ibnu Ishaq dalam tafsir Al-Baghawi dan tafsir Al-Qurtubi bahwa Hawa melahirkan 40 anak dengan 20 kali mengandung. Wallahu a'lam. Setelah anak keturunannya mencapai dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan dengan membolehkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan salah satu dari pasangan kembar dengan salah satu dari pasangan Qabil bersama Iklimia yang berparas cantik. Sedangkan pasangan kembar adiknya bernama Habil dan Layuda berparas kurang menarik. Ketika Nabi Adam alaihissalam hendak menikahkan mereka, yakni Habil dengan Iklimia dan Qabil dengan Layuda, proteslah Qabil dan membangkang dikarenakan saudara Habil jelek dan saudarinya sendiri cantik, sehingga ia menginginkan saudara kembarnya tersebut untuk dirinya sendiri, lantaran ia merasa dirinya lebih berhak atas saudara kembarnya. Berdasarkan wahyu dari Allah, Nabi Adam alaihissalam memerintahkan keduanya untuk berkurban. Siapa yang diterima kurbannya, maka dialah yang berhak atas keutamaan menikahi saudara kembar Qabil. Kurban Qabil dan Habil. Qabil adalah seorang petani. Ketika diperintahkan untuk berkurban, maka ia berkurban dengan seikat gandum. Dia pilih gandum yang jelek dari tanamannya. Dia tidak peduli apakah kurbannya diterima atau tidak, karena rasa sombong dan dengki sudah menguasainya. Sedangkan Habil, seorang peternak kambing, dia pilih kambing yang muda lagi gemuk untuk berkurban. Dia berkeinginan agar kurbannya diterima di sisi Allah Ta'ala. Setelah kurban keduanya dipersembahkan, Allah Ta'ala menurunkan api berwarna putih, dan dengan izin Allah, api itu membawa kurban Habil sebagai tanda bahwa kurbannya diterima, dan meninggalkan kurban Qabil. Al-Qurtubi menukil dari Sa'id bin Jubair rahimahullah dan lainnya, bahwa kambing itu diangkat ke surga dan hidup di sana hingga diturunkan lagi ke bumi untuk dijadikan tebusan bagi Nabi Ismail alaihissalam ketika hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam. Melihat yang demikian, di mana kurbannya tidak diterima, spontan marahlah Qabil hingga berlanjut mengancam Habil untuk membunuhnya. Walau bagaimanapun, dia tak ingin Habil menikahi saudara perempuannya. Allah Ta'ala berfirman menceritakannya dalam surat Al-Ma'idah ayat 27. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Qabil dan Habil, dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lainnya. Maka berkatalah yang tidak diterima kurbannya, "Sungguh, aku akan membunuhmu." Dan berkata yang diterima kurbannya, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Melihat kakaknya berniat membunuhnya, Habil tidak membela diri. Sebaliknya, dia menyerahkan dirinya dan tidak ada keinginan melawan. Dia berkata, "Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, sekali-kali aku tidak menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa pembunuhan ini dan dosa kamu sendiri yang lain. Maka kamu menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 28 hingga 29. Habil melakukan tindakan ini karena Qabil bukanlah orang kafir, melainkan pelaku maksiat. Dia khawatir jika melawan akan punya keinginan seperti Qabil, yakni membunuh lawannya. Ini tentu berakibat fatal, karena nanti kedua-duanya akan masuk neraka. Tindakan ini juga seperti apa yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan. Pada waktu terjadinya fitnah, ia tidak melawan ketika diserang, karena beliau tahu yang dihadapinya orang-orang muslim. Adapun kepada orang kafir, maka seharusnya mempertahankan diri dan melawan.
sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim. Apabila dua orang muslim berhadapan-hadapan dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan yang dibunuh keduanya masuk neraka. Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, kalau pembunuh wajar ia masuk neraka, tetapi kalau yang dibunuh, apa gerangan penyebabnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Sesungguhnya yang dibunuh itu juga berkeinginan membunuh temannya. juga dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, seorang sahabat bertanya, Bagaimana pendapat Anda, wahai Rasulullah, jika ada seorang muslim yang masuk rumah saya, lalu menggerakkan tangannya untuk membunuh saya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jadilah seperti anak Nabi Adam, ketika dibunuh ia tidak melawan. Cara Qabil membunuh. Diriwayatkan dalam beberapa kitab tafsir, Qabil berkeinginan kuat untuk membunuh saudaranya Habil, sekalipun sudah diberikan nasihat dan peringatan oleh Habil sendiri. Pada suatu hari, ketika Habil sedang menggembala kambing lantas tertidur lelap, tiba-tiba datanglah Qabil dengan membawa batu, lalu dengan beringas, batu itu dilemparkan mengenai kepala Habil hingga memecahkannya. Riwayat lain menyatakan bahwa Habil dicekik dan digigit sebagaimana binatang buas ketika menyantap mangsanya. Wallahu a'lam. Dan pada akhirnya, matilah Habil karenanya. Setelah Habil meninggal, tanpa rasa belas kasihan, Qabil meninggalkan jenazahnya di tempat terbuka. Dia tidak tahu apa yang mesti dilakukan kepada jenazah saudaranya, karena jenazah Habil adalah yang pertama kali di atas permukaan bumi. Perbuatan Qabil ini membuahkan malapetaka yang besar bagi dirinya sendiri. Dia akan menanggung dosa dari pembunuhannya tersebut, karena ia tidak bertaubat, sekaligus dosa orang yang menirunya, yakni melakukan pembunuhan dengan jalan yang tidak benar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tidaklah dibunuh suatu jiwa dengan zalim, melainkan dosa pembunuhan itu akan ditanggung pula oleh anak Adam yang pertama, yakni Qabil, karena dialah yang pertama memberi contoh pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Barang siapa yang memulai perkara baik yang disyariatkan, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat. Dan barang siapa yang memulai perkara jelek, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Dalam keadaan yang demikian, Allah Ta'ala mendatangkan dua burung gagak yang sedang bertarung. Salah satunya mati. Maka yang hidup mengais-ngais tanah dengan paruhnya, membuat lubang untuk menanam burung gagak yang mati. Qabil mengambil pelajaran dari peristiwa itu tentang cara mengubur jenazah saudaranya. Fawaid kisah pembunuhan Habil. Al-Qurtubi mengatakan, Hasad atau dengki adalah dosa yang pertama kali dilakukan di langit dan di bumi. Di langit adalah dengkinya iblis kepada Nabi Adam alaihi salam, dan di bumi adalah dengkinya Qabil kepada Habil. Pembunuhan termasuk dosa besar yang mengancam pelakunya masuk neraka. Demikian, Allahu a'lam.